Bapa di sorga, kami bersyukur kalau kami masih boleh mendengar firman-Mu. Bapa berdoa supaya kiranya Engkau memberikan kepada setiap kami roh hikmat dan wahyu, supaya kami boleh memahami firman-Mu dengan bahasa yang mudah kami mengerti, supaya kami bisa melakukannya dalam hidup kami. Bapa, tolong hamba-Mu, karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu boleh bekerja, menjamah setiap kami, menembus ruang dan batas waktu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, biar hanya Kristus yang dipermuliakan dalam hidup kami. Amin. Tuhan dapat memakai hidupmu dan membuat engkau lebih besar dari yang bisa engkau bayangkan. Keadaanmu, orang tuamu, musuhmu tidak menentukan apa yang dapat Anda lakukan dengan hidup Anda. Keadaan maupun perlakuan orang terhadap kita tidak menentukan masa depan kita. Dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-11, Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Dalam Mazmur 27 ayat yang 10, "Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku." Dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-33, Raja Saul berkata begini, "Tetapi Saul berkata kepada Daud, 'Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari mudanya telah menjadi prajurit.'" Dalam 1 Samuel 17 ayat 42 dikatakan, ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 37, Daud berkata begini, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Di dalam Mazmur 144 ayat yang pertama, Daud berkata begini, "Terpujilah Tuhan gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang." 1 Korintus 2 ayat yang ke-5 berkata begini, "Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah." Dalam 1 Tawarikh 14 ayat yang ke-8, ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadapi mereka. Dalam 1 Tawarikh 14 ayat yang ke-10, bertanyalah Daud kepada Allah, "Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu, dan akankah kau serahkan mereka ke dalam tanganku?" Tuhan menjawab, "Majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu." Dalam 1 Tawarikh 14 ayat yang ke-11, lalu majulah ia ke Baal Perasim, dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, "Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos." Sebab itu mereka menamakan tempat itu Baal Perasim. Dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-27 dikatakan begini, "Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat." Mari setiap anak-anak Tuhan, jangan menyerah sama keadaan. Datang sama Tuhan, minta hikmat Tuhan, apa yang harus engkau lakukan. Jangan menyerah sama keadaanmu, selalu mengucap syukurlah. Percayalah, siapa engkau di mata Allah jauh lebih penting daripada pendapat orang lain. Bahwa Tuhan bisa memakai hidupmu jauh lebih hebat, jauh lebih besar dari apa yang engkau pernah bayangkan. Mari kita berdoa. Kiranya kasih karunia-Mu ya Tuhan, menolong kami, memampukan kami untuk bangkit dari keterpurukan. Berikan hikmat kepada setiap kami. Di saat-saat kami tidak berdaya, kami hanya bisa mengandalkan Tuhan. Berbicaralah buat kami. Biarlah roh hikmat dan wahyu Engkau berikan kepada kami, supaya kami boleh mengerti apa yang harus kami buat dalam hidup kami. Bapa, hamba-Mu berdoa berikan kekuatan kepada setiap kami.
Dan biarlah masa-masa di mana kami menghadapi badai kehidupan, kami boleh mengalami Tuhan. Karena pengalaman iman dengan Tuhan tidak tergantikan. Terpujilah nama-Mu dalam hidup kami. Pakai hidup setiap anak-anak muda dan setiap orang yang menonton khotbah ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Tuhan Yesus memberkati.